Halo, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali di dalam renungan harian kita dan kita sudah tiba di hari Sabtu, di mana saudara dan saya sekali lagi dikumpulkan untuk berjumpa kembali di dalam doa pagi. Dan di tanggal 15 Juni 2024 ini kita akan sampai pada satu tema terkait dengan ada hikmah di tiap hal-hal yang kita kerjakan. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan sebelum kita merenungkannya. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh hadir kembali di tengah-tengah keseharian kami untuk datang kepadamu ya Tuhan. Di minggu yang kami lalui, kami melihat ada perbuatan Tuhan yang ajaib, dan kami semua juga meyakini ada keajaiban-keajaiban yang pastinya akan terjadi di kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh jalani. Kami menyerahkan untuk weekend ini ya Tuhan, tidak berlalu dengan sia-sia. Kami akan mengawalinya dengan doa, kami akan mengawalinya dengan merenungkan firman. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada hikmah di tiap kebaikan. Saya akan membacakan dua bagian firman Tuhan. Yang pertama dari Matius dan yang kedua dari Mazmur. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Itu dari Matius 5 ayat 16. Lalu kemudian saya akan membacakan dari Mazmur 142 ayat 5 dan 7. Demikianlah firman Tuhan, aku berseru-seru kepadamu ya Tuhan, kataku engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Saudara, bagian firman Tuhan ini membicarakan tentang dua zaman yang berbeda. Yang pertama berbicara eranya pada waktu Tuhan Yesus melayani, dan yang berikutnya berbicara tentang eranya Daud, dan itu jaraknya kurang lebih 1000 tahun. Saudara, untuk membicarakan tentang segala kebaikan, mungkin bagi kita untuk memiliki pikiran-pikiran yang positif itu akan lebih mudah ketika kita dalam keadaan baik-baik saja, atau bahkan ketika kita sedang baik, lalu kemudian teman-teman yang ada di sekeliling kita sedang mengalami hal yang tidak baik. Saudara pasti dengan sukarela atau dengan mudah memberikan motivasi, menguatkan, menghibur orang lain itu. Dan pastinya saudara no problem kan? Namun jika pertanyaannya adalah, itu terjadi ketika saudara sedang mengalami situasi yang sulit, dalam kondisi yang buruk, yang tidak sedang baik-baik saja. Mampukah mempertahankan konsistensi untuk tetap berkata positif, berpikiran yang positif, saudara? Nah, untuk tetap punya keberanian menghadapi masalah dengan penuh iman kemenangan itu tidak gampang. Atau bahkan untuk tetap optimis memiliki masa depan yang gilang gemilang di tengah keterpurukan itu juga tidak gampang. Jangankan menguatkan orang lain, betul nggak? Jangankan menguatkan orang lain, bahkan untuk menghibur diri sendiri itu kadang sulit ya. Yang banyak terjadi adalah saudara jatuh kepada satu situasi, saudara mengasihani diri, tidak peduli kepada orang lain, dan pagi hari ini kita sesungguhnya perlu belajar dari pengalaman hidup Daud, di mana saat itu Daud sedang dalam keadaan tekanan yang hebat karena dikejar-kejar Saul yang hendak membunuhnya. Daud yang tidak bersalah harus melarikan diri dan bersembunyi di gua Adulam dengan maksud untuk satu, menenangkan diri,
berdua berlindung supaya tidak mati, saudara. Saudara, apa yang diceritakan di ayat di atas yang tadi saya bacakan bagi saudara, penggalan dari Mazmur, itu adalah doa sekaligus jeritan hati Daud kepada Tuhan untuk segera memohonkan pertolongan. Ini menarik ya, kalau kemarin kita membicarakan ada hikmat di tiap kebaikan, jadi kita minta hikmatnya Tuhan, dan saat itu Daud sedang meminta hikmat Tuhan. Dan pada waktu itu harapan Daud itu adalah pertolongan Tuhan itu datang. Seharusnya ada juga di dalam pengharapan-pengharapan setiap saudara dan saya ketika pengalaman yang mirip terjadi di dalam kehidupan saudara. Pertolongan Tuhan itu apakah hadir? Pertanyaan selanjutnya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Perhatikannya. Yang terjadi kalau saudara perhatikan latar belakangnya dari 1 Samuel pasal 22. Ketika Daud berteriak minta tolong, yang terjadi adalah berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran. Setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang. Setiap orang yang sakit hati. Saudara dalam masalah. Yang mendekat kepada saudara bukan orang-orang yang baik, tetapi justru orang-orang yang semuanya bermasalah. Itu jawaban daripada doa Daud. Dan perhatikan, di sana tercatat yang datang itu jumlahnya kira-kira 400 orang laki-laki. Wow. Satu gereja penuh, saudara. Dan tidak bisa dibayangkan apa yang dirasakan Daud saat itu. Ia yang sebenarnya membutuhkan kekuatan, saudara. Ia yang sebetulnya membutuhkan penghiburan, dorongan semangat, malah justru dikirimi sama Tuhan orang-orang yang bernasib kurang lebih sama. Dan mereka juga sedang bersembunyi sama seperti Daud. Saudara, untuk dihibur dan dikuatkan itu dambaan orang yang sedang punya masalah. Dan ternyata kalau lihat ke belakang dan ke belakang, sebetulnya Tuhan mengendaki dalam situasi apapun engkau layak untuk memimpin, engkau layak untuk menghibur, engkau layak untuk menguatkan. Dan ini adalah hikmah itu, saudara. Saudara dan saya tidak sendirian, Daud juga tidak sendirian, ada 400 orang. Dan ini adalah rencananya Tuhan. Rencana di balik semua masalahnya Daud, Tuhan menempatkan Daud sebagai penolong yang lain bagi orang-orang ini. Dia memang berhasil menghibur, dia berhasil menguatkan, dia berhasil membangkitkan semangat orang-orang yang lemah tadi. Bahkan perhatikan, Daud bukan hanya berjalan sebagai seorang konselor saja, tetapi kalau perhatikan di pasal 22 dari 1 Samuel, Daud menjadi pemimpin atas mereka. Dan menjadi pemimpin itu tidak gampang, saudara. Dia harus memberikan teladanan hidup, dia harus memberikan contoh. Kalau ada masalah kuat, ya harus kuat, tidak cengeng dan lain sebagainya. Itu yang terjadi, saudara. Nah, berbicara tentang ini semua, Alkitab mencatat dengan baik. Mungkin tidak detail, saudara, apa yang menjadi atau yang terjadi pada waktu itu, karena Alkitab bukan buku sejarah. Meskipun sejarahnya nyata, real terjadi, saudara, bukan detailing itu dicatat semuanya. Dan Tuhan juga punya cara ajaib untuk menolong Daud. Dia tidak fokus lagi kepada persoalan-persoalannya, tetapi justru dia menjadi pemimpin yang kemudian memberikan jalan keluar. Nah, saudara, tatkala saudara punya masalah, tekanan, saya yakin pengalaman yang sama itu juga terjadi. Tuhan kirim orang-orang untuk perlu ditolong. Tuhan ingin kita melayani, tetap terus melayani. Dan disitulah Tuhan menolong kita diubah, masalah-masalah kita
dengan sendirinya terselesaikan karena ada pertolongan-pertolongan lanjutan yang mungkin saudara nggak pernah sangka. Saudara, artinya di sini di tiap-tiap perbuatan baik sekalipun di tengah situasi yang tidak gampang itu, ada pembelajaran itu di sana. Saudara jadiin blessing bagi orang lain. Selamat weekend, saudara. Dan nanti akan ada beberapa pokok doa yang nantinya akan saudara naikkan, dituntun oleh beberapa tayangan pokok doa. Tuhan memberkati saudara.